Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa spoiler lengkap untuk chapter 1136 sudah rilis. Di sini ceritanya sangat menarik karena para kesatria suci sudah sampai di lokasi Loki. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Negeri yang Menantikan Matahari. Untuk cover menunjukkan Holdem menuntun Yamato, Tama, dan Speed ke markas rahasianya. Di sini Yamato memaksa Holdem untuk menuntunnya, sementara Tama mengendarai Speed. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan melanjutkan cerita di chapter sebelumnya. Di sini Luffy terlihat sedang memakan daging rusa. Carul pun menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tidak bisa datang ke dunia matahari Elbaf karena seringkali mereka yang datang mengira bahwa Elbaf hanyalah dunia bawah, sehingga mereka melarikan diri karena ketakutan. Terlihat kru topi jerami sedang bersenang-senang di dalam pesta, tapi di sini Robin, Chopper, dan Franky belum terlihat. Kemudian banyak raksasa yang tertarik kepada Jinbe dan Brook karena sebelumnya mereka belum pernah melihat ras seperti itu. Usopp pun menceritakan kepada para raksasa kisah petualangan mereka, seperti saat dia mengalahkan Oars. Nah, saat menyebut Oars, seorang raksasa berkata bahwa Oars adalah seorang pejuang legendaris yang ganas di antara ras raksasa. Kemudian Rod dipaksa untuk meminta maaf kepada semua orang oleh Gerd. Zoro pun berkata, "Jika Usopp tidak menghentikanku, kepalamu pasti sudah terbang." Rod mengatakan bahwa impian setiap raksasa adalah menjadi dewa matahari dan menguasai dunia. Mendengar hal itu, banyak raksasa mulai berkelahi karena banyak yang tidak setuju tentang apa itu dewa matahari. Ada yang percaya bahwa dewa matahari adalah dewa pembebasan. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah dewa kehancuran. Bahkan ada satu raksasa yang mengatakan bahwa itu hanyalah dewa yang tertawa. Ya, Carul pun mengatakan bahwa dalam mitologi Elbaf itu disebut dengan Heli, yang tidak dapat diterjemahkan oleh siapapun. Jadi ada banyak interpretasi tentang dewa matahari. Dan menurut mitos, dunia telah hancur 2 kali. Saat Carul berbicara, terlihat gambar kuno Nika yang muncul di mitologi Elbaf. Gambar ini mirip dengan siluet Nika pada saat dibayangkan oleh Hushu. Dewa matahari Nika memiliki rambut panjang putih dan keriting serta awan putih yang melayang di lehernya. Ya, bentuknya seperti Luffy dalam wujud J5. Ia juga menggunakan kain di pinggangnya dan memegang pedang serta perisai. Carul berkata, apakah dia akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia dari kehancuran atau seorang penghancur yang mendatangkan bencana? Satu hal yang pasti, dia selalu muncul ketika dunia akan berubah. Karena itulah mereka yang sedang berkuasa takut akan kemunculan Nika. Luffy pun merespon ucapan Carul, jadi Nika seperti itu ya? Dia pasti orang yang dibicarakan oleh Bonnie. Dan pasti itu yang dimaksud oleh semua orang ketika mereka bilang aku terlihat mirip dengannya, padahal aku tidak ada hubungannya dengan dewa itu. Carul mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Halard dan Loki mungkin karena mereka mencoba menjadi Nika itu sendiri. Luffy bertanya kepada semua orang apakah Loki adalah orang yang baik. Semua raksasa pun terkejut mendengar pertanyaan Luffy. Semuanya pun menjelaskan bahwa Loki adalah biang kekacauan yang ada di Elbaf ini. Para raksasa berkata, dia adalah pangeran terkutuk. Faktanya, Raja Halard menerima ramalan yang meramalkan bahwa dia akan dihabisi oleh putranya sendiri, bahkan sebelum Loki lahir. Tak lama setelah Loki lahir, dia menghabisi kuda keberuntungan keluarga kerajaan. Hal itu terjadi pada tahun yang sama ketika Lin Lin menghabisi pejuang besar legendaris Jorul. Bencana alam menimpa negeri ini silih berganti, bahkan sang ratu pun meninggal setahun setelah Loki lahir. Lalu Loki menjadikan dunia bawah sebagai taman bermainnya. Dia membantai dan menjinakkan binatang buas dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia melepaskan mereka semua ke desa. Saat itu usia Loki baru 10 tahun.
Ya, setelah para raksasa menjelaskan tentang kebrutalan Loki ketika kecil, Jarul pun melanjutkan dan mengatakan bahwa dia mendapatkan pedang di kepalanya karena mencoba menghentikan Loki saat akan menghabisi Raja Halard. Kemudian setelah menghabisi ayahnya, Loki pergi ke lautan untuk membuat kekacauan. Namun dia ditangkap oleh Shanks 6 tahun lalu dan dikembalikan ke Elbaf. Nah, di sini Luffy sangat senang ketika mendengar nama Shanks. Kemudian saat para raksasa berbicara tentang Loki, Zoro mengamati Luffy dan menganggap tindakannya agak aneh. Jadi dia membawa Luffy untuk bicara empat mata. Zoro berkata, "Luffy, kupikir kau tahu sesuatu. Kita sedang membicarakan orang yang telah menghabisi raja." Luffy menjawab, "Tapi dia bilang tahu keberadaan Shanks. Aku ingin sekali bertemu dengannya." Zoro berkata lagi, "Itulah yang membuat orang bisa mengambil keuntungan darimu." Nah, Luffy pun menjawab dengan emosi, "Jadi maksudmu Loki tidak tahu? Dia akan mendapatkan sebuah pukulan jika itu semua bohong." Nah, akhirnya Luffy dan Zoro pun sepakat untuk mendapatkan kunci Borgo Loki untuk memastikan perkataan Pangeran Elbaf itu. Tapi saat Luffy dan Zoro sedang bicara, tiba-tiba Nami datang. Awalnya Nami tak setuju dengan rencana itu, tapi akhirnya Nami pun setuju untuk mencari kunci Borgo Loki. Karena ketika mencari kunci di dalam kastil, dia juga bisa mencari harta karun di sana. Nah, beralih ke dunia bawah di mana kembaran Shanks dan wanita misterius sudah tiba di lokasi Loki. Mereka datang untuk merekrut Loki menjadi anggota Ksatria Suci. Loki tertawa dan menolak. Dia mengatakan tidak ingin menjadi sampah. Kembaran Shanks bertanya kepada rekan wanitanya apakah ada informasi yang dia tahu mengenai Loki. Wanita itu menjawab bahwa semua agen yang dikirim ke Elbaf diserang oleh gagak raksasa dan menghilang. Jadi mereka tidak punya informasi apapun tentang kelemahan Loki. Kemudian wanita misterius itu melepas jubah yang dia kenakan dan di sini kita bisa melihat wujud aslinya. Namanya adalah Gunko, dalam bahasa Jepang berarti anak tentara. Dia anggota Ksatria Suci. Gunko memakai topi dengan kacamata, baju berlengan sangat panjang dan sepasang sepatu bot. Terlihat mata kanannya yang bagian dalam berwarna putih dan bagian luar berwarna hitam, kebalikan di mata kirinya. Dia memiliki beberapa perban di lengan dan kakinya, dan kita bisa melihat kekuatan Gunko di sini. Dia mengubah baju lengan panjang menjadi perban dan akan menyerang Loki menggunakan itu. Gunko berkata, "Baiklah, aku sudah membiarkanmu bicara, tapi yang kulihat hanya ketidaksopananmu. Aku akan menghapuskanmu di sini." Kembaran Shanks berusaha menahan rekannya. "Jangan terburu-buru, Gunko." Nah, saat mereka bicara, seekor serigala raksasa muncul untuk menyerang para Ksatria Suci itu. Loki pun memerintahkan sang serigala untuk memakan Gunko. Tapi tentu saja serigala itu sangat mudah untuk dikalahkan. Gunko pun menggantung serigala itu menggunakan perban. Kembaran Shanks berkata, "Maukah kau berubah pikiran sebagai ganti nyawa makhluk ini?" Tapi sebagai raksasa yang kuat dan punya harga diri tinggi, Loki tetap menolak. Dia pun mengatakan bahwa teman serigalanya itu sudah ditakdirkan untuk mati, dan dia akan menggunakan kesedihan dan amarahnya untuk menghancurkan dunia ini. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler lengkap chapter 1136 ini. Minggu depan kabarnya tidak libur guys. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!